Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nusantara? Jumpa lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ramalan-ramalan seputar Satrio Piningit telah bergema dalam kesadaran kolektif masyarakat Nusantara, negeri yang kaya akan mistisisme dan kearifan kuno. Banyak yang membahas kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, yang merinci kedatangannya pada akhirnya, sebuah peristiwa yang tidak digembar-gemborkan dengan gembar-gembor yang menggembirakan, tetapi dengan serangkaian bencana dahsyat. Letusan gunung berapi yang memuntahkan abu dan api, gempa bumi yang menghancurkan bumi, dan banjir yang menenggelamkan bentang alam yang luas, inilah pertanda kedatangannya, masa kekacauan mendalam yang harus terlebih dahulu menelan daratan sebelum ia dapat muncul. Tetapi mengapa pendahuluan yang penuh gejolak ini? Mengapa Fajar, seorang pemimpin yang saleh, harus dilukis dengan latar belakang kehancuran seperti itu? Jawabannya, seperti yang disiratkan ramalan, terletak pada hakikat sejati Satrio Piningit. Ia bukan sekadar tokoh politik yang dipersiapkan untuk berkuasa dan didorong oleh ambisi. Ia adalah orang pilihan, pembawa kunci Nusantara, yang diberkati oleh Tuhan dan disetujui oleh roh leluhur. Ia adalah pewaris amanah suci, tanggung jawab berat untuk memulihkan Nusantara dari keadaan kacau balau saat ini dan membimbingnya menuju zaman keemasan yang makmur dan harmonis. Kekacauan yang mendahului kedatangannya berfungsi sebagai wadah peleburan, api penyucian yang membersihkan tanah dari kotorannya, kerusakannya, dan kebiasaannya yang mandat. Ia adalah gangguan yang perlu, penghancuran tatanan lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Bayangkan, misalnya, sebuah taman yang ditumbuhi rumput liar dan ditumbuhi tanaman invasif. Untuk menumbuhkan ekosistem yang subur, seseorang tidak bisa begitu saja menanam benih baru di tengah kekacauan. Pertama, rumput liar harus dicabut, tanah diolah, dan lahan disiapkan. Demikian pula, Nusantara, yang dibebani oleh penyakit masyarakat dan kemerosotan moral, membutuhkan masa pergolakan untuk membuka jalan bagi kepemimpinan transformatif Satrio Piningit. Bencana-bencana tersebut, meskipun tragis, menjadi pengingat yang gamblang tentang kerapuhan hidup dan kebutuhan mendesak untuk perubahan. Bencana-bencana tersebut menyingkap kerentanan sistem yang ada, menyoroti ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama. Coba perhatikan gempa bumi dahsyat yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006. Tragedi itu membawa penderitaan yang luar biasa, tetapi juga memicu gelombang solidaritas dan belas kasih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat bersatu, memberikan bantuan, tempat berteduh, dan dukungan emosional kepada mereka yang terdampak. Bencana itu, dengan caranya sendiri, menyingkapkan ketahanan yang melekat dan potensi yang belum dimanfaatkan untuk tindakan kolektif yang terpendam dalam diri masyarakat. Semangat persatuan ini, yang ditempa dalam menghadapi kesulitan, adalah jenis fondasi yang dapat digunakan Satrio Piningit untuk membangun Nusantara yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berbelas kasih. Setelah keluar dari masa penuh gejolak itu, Satrio Piningit akan dipercayakan dengan tugas monumental untuk membangun kembali dan merevitalisasi bangsa. Ia akan menjadi pemimpin dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi dan keadilan yang tak tergoyahkan, yang tidak dibimbing oleh keuntungan pribadi tetapi oleh kesejahteraan rakyatnya. Ia akan memiliki kemampuan langka untuk menyatukan berbagai faksi yang berbeda, menjembatani jurang pemisah, dan menginspirasi visi bersama tentang masa depan yang lebih cerah. Harapan yang menyertai pemimpin ini terasa nyata, didorong oleh harapan bahwa pemerintahannya akan ditentukan oleh empati, pengertian, dan rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi dan nilai-nilai Nusantara kita. Dibayangkan sebagai gembala bagi kawanannya, ia akan memastikan setiap warga negara, terlepas dari latar belakang atau kepercayaannya, memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Pemimpin ini akan mengantar masuk era perdamaian, kemakmuran, dan harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya, memenuhi nubuat-nubuat kuno dan membimbing Nusantara menuju zaman keemasannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Harapan abadi ini, keyakinan yang tak tergoyahkan pada masa depan yang dipandu oleh pemimpin yang adil dan baik hati, terus menyalakan semangat Nusantara, bahkan dalam menghadapi tantangan saat ini. Itu berdiri sebagai bukti kekuatan nubuat yang abadi dan keyakinan teguh pada kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan.
Kepemimpinan. Sebuah kata yang sangat berkesan, tetapi seringkali luput dari pemahaman kita akan makna sebenarnya. Seorang pemimpin dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seorang presiden yang memikul beban negara, seorang komandan militer yang memimpin pasukan ke medan perang, atau seorang tokoh agama yang membimbing para pengikutnya di jalan spiritual. Namun, di balik berbagai representasi ini, hakikat kepemimpinan tetap konstan, kemampuan untuk menginspirasi, mengarahkan, dan melakukan perubahan. Dalam konteks Satrio Piningit, pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan menjadi sangat penting. Kita mungkin bertanya, mengapa sosok yang dipuja sebagai juru selamat harus diawali dengan masa-masa sulit? Mengapa Satrio Piningit tidak hadir di era yang tentram dan damai? Jawabannya terletak pada hakikat kehidupan itu sendiri. Malapetaka, bencana, dan kesulitan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Kita tidak dapat memilih kapan badai akan datang. Yang dapat kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri, mencari perlindungan, dan berdoa kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan untuk bertahan. Bencana bukanlah kutukan, melainkan ketetapan. Bencana adalah ujian keimanan, pengingat akan kerapuhan kita sebagai manusia. Dalam situasi ketidakpastian, kewaspadaan menjadi kunci. Kita harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan, mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi tantangan apapun. Di tengah kekacauan dan gejolak itu, Satrio Piningit akan muncul. Bukan sebagai malaikat atau dewa yang turun dari surga, tetapi sebagai manusia biasa dengan visi dan misi kemanusiaan. Ia akan datang dengan membawa nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Ia akan menjadi pemandu ketika kita tersesat, pelipur lara ketika kita berduka, dan sumber inspirasi ketika kita kehilangan harapan. Namun, perlu diingat bahwa Satrio Piningit bukanlah pahlawan super yang dapat menyelesaikan semua masalah dalam sekejap mata. Sosoknya tetap manusia biasa, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menaruh harapan yang tidak realistis kepadanya. Kita harus tetap membumi dan memahami bahwa perubahan sejati hanya dapat terjadi jika kita semua terlibat dan berkontribusi. Satrio Piningit akan menjadi katalisator, tetapi kita sendirilah yang harus menjadi agen perubahan. Jangan terlalu berharap bahwa ia akan muncul seperti pangeran dari zaman kerajaan, lengkap dengan jubah sutra dan kereta kencana yang ditarik kuda putih. Pikiran itu terlalu romantis, terlampau jauh dari kenyataan. Karena dia adalah manusia biasa di zaman sekarang, seseorang yang mungkin saja kita temui di pasar, di warung kopi, atau bahkan di transportasi umum yang berdesak-desakan. Penampilannya pun mirip dengan kita, tak ada aura khusus yang langsung membedakannya dari kepadatan. Dia bisa jadi seorang bapak-bapak dengan perut buncit, seorang pemuda dengan kaos oblong dan celana jeans robek, atau bahkan seorang ibu rumah tangga yang sibuk mengurus anak. Justru, ringkasnya inilah yang menjadi kekuatan, karena dia adalah bagian dari kita. Seperti kata pepatah, jangan terlalu berharap nanti bisa kecewa, karena ekspektasi yang terlalu tinggi seringkali menjadi sumber kekecewaan. Begitu juga dengan sosok Satrio Piningit, yang menjadi buah bibir banyak orang. Dia adalah orang biasa, bukan seorang malaikat yang turun dari langit, bukan pula seorang superhero dengan kekuatan super. Dia memiliki kelemahan dan kekurangan seperti kita semua, namun dia memegang amanah yang sangat berat untuk Nusantara, sebuah tanggung jawab yang diemban dengan segenap jiwa dan raga. Dia rela menghadapi banyak ujian demi misinya, sebuah komitmen teguh yang tertanam dalam kedalaman jiwa. Cobaan demi cobaan datang silih bergantian, bagaikan ombak yang tak henti-hentinya menerjang karang di lautan. Setiap gelombang kesulitan itu tidak menjadikannya goyah, justru semakin menguatkan fondasi dirinya. Ujian-ujian itu menguji keteguhan hati, merentangkan batas kesabarannya, dan memaksanya untuk terus berkembang. Setiap rintangan yang berhasil diatasi adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pelajaran berharga yang akan menuntunnya di masa depan. Lebih dari sekadar menguji keteguhan, cobaan-cobaan ini juga menunjukkan akan keahliannya. Dia belajar untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, untuk menganalisis situasi dengan cermat,
dan untuk mengambil keputusan yang tepat meskipun di bawah tekanan. Setiap kesalahan yang diperbuat menjadi guru yang bijak, mengingatkannya untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti di kemudian hari. Proses ini, meski terkadang menyakitkan, mematangkan dirinya dalam menghadapi tantangan yang maha dahsyat, tantangan yang bahkan mungkin belum terbayangkan sebelumnya. Dia belajar untuk beradaptasi, berinovasi, dan menemukan solusi kreatif dalam situasi yang tampaknya mustahil. Dalam perjalanan panjang dan berliku itu, dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri kokoh sosok-sosok leluhur Nusantara yang selalu mendampinginya. Mereka adalah para penjaga spiritual, para penjaga tradisi, dan para pembimbing yang tak terlihat. Kehadiran mereka bukan sekedar kepercayaan atau mitos, namun sebuah kekuatan nyata yang dapat dirasakan dalam setiap hembusan napas dan setiap detak jantungnya. Mereka adalah sumber inspirasi, motivasi, dan keberanian yang tak pernah kering. Energi dari para leluhur itu mengalir dalam dirinya, bagaikan sungai yang tak pernah berhenti mengalir menuju samudera. Energi ini memberikan kekuatan untuk terus maju, meskipun di saat-saat tergelap. Energi ini memberikan petunjuk, membantu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Energi ini memberikan perlindungan, melindunginya dari bahaya yang mengintai dan dari pengaruh buruk yang mencoba menjatuhkannya. Setiap langkah dan keputusannya dibimbing oleh kebijaksanaan para leluhur. Dia tidak hanya mengandalkan akal dan logikanya sendiri, tetapi juga membuka diri terhadap intuisi dan intuisinya. Dia belajar untuk mendengarkan bisikan-bisikan halus yang datang dari dunia spiritual, bisikan-bisikan yang membawa menuju jalan yang benar. Dia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah rantai panjang, sebuah warisan budaya dan spiritual yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan dukungan para leluhur, dia mampu menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Dia tahu bahwa misinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dia ingin meninggalkan warisan yang baik, sebuah contoh tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan keteguhan hati, kebijaksanaan, dan spiritualitas. Dia adalah pewaris tradisi, penjaga warisan, dan pembawa harapan bagi masa depan. Dia adalah bagian dari sebuah kisah besar, sebuah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Misi yang diemban bukanlah beban, melainkan kehormatan, dan dia akan menjalaninya dengan segenap jiwa dan raganya, diiringi oleh energi dan dukungan para leluhur Nusantara. Jika suatu hari nanti terjadi musibah dan bencana, mendokumentasikan dan kekacauan di mana-mana, gempa bumi yang mengguncang, banjir bandang yang meluluhlantakan, gunung-gunung meletusnya lahar panas dan abu vulkanik, dan menimbulkan ketakutan massal, maka bersiap-siaplah. Jangan panik, jangan larut dalam ketakutan, tapi tetaplah tenang dan waspada. Karena itu bisa jadi tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit, sebuah pertanda bahwa dia akan muncul di tengah kekacauan untuk membawa harapan, ketenangan, dan solusi. Kemunculannya bukan untuk menambah kekacauan, melainkan untuk menstabilkan keadaan, untuk menyembuhkan luka-luka bangsa, dan untuk membawa Nusantara menuju era yang lebih baik. Namun, perlu diingat, kemunculannya bukanlah akhir dari segalanya. Dia hanyalah katalisator, pemicu perubahan. Bayangkan sebuah reaksi kimia yang memerlukan energi aktivasi, sebuah dorongan kecil untuk memulai proses yang dahsyat. Satrio Piningit, dalam konteks ini, adalah energi aktivasi tersebut, percikan api yang menyulut potensi besar yang terpendam dalam diri bangsa. Dia bukan solusi instan, bukan tongkat ajaib yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan sekali sentuh. Dia hadir untuk menggugah, untuk mengintip status quo, dan untuk menantang kita semua agar bangkit dari keterpurukan. Perubahan sejati harus datang dari dalam diri kita sendiri, dari kesadaran kolektif untuk menjadi lebih baik, untuk saling membantu, dan untuk membangun Nusantara yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diberikan dari luar. Ia tumbuh dari proses refleksi, dari pengalaman pahit yang mengajarkan, dan dari keinginan tulus untuk melihat Indonesia menjadi lebih baik.
Kesadaran ini adalah fondasi utama dari perubahan yang berkelanjutan, karena ia didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan dan komitmen untuk mencari solusi bersama. Saling membantu, atau gotong royong, adalah nilai luhur bangsa yang semakin terkikis oleh individualisme dan persaingan yang ketat. Padahal, dalam menghadapi tantangan yang kompleks, kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Gotong royong bukan sekedar membantu tetangga yang kesusahan, tetapi juga tentang membangun solidaritas sosial, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Membangun Nusantara yang adil, makmur, dan sejahtera adalah cita-cita luhur yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan. Keadilan bukan hanya tentang persamaan di depan hukum, tetapi juga tentang kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Kemakmuran bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Kesejahteraan bukan hanya tentang penyediaan kebutuhan materi, tetapi juga tentang kesehatan mental, keharmonisan sosial, dan pelestarian lingkungan. Satrio Piningit hadir sebagai pengingat, sebagai penyemangat, dan sebagai pembuka jalan. Pengingat akan nilai-nilai luhur bangsa yang akhirnya terlupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Penyemangat bagi mereka yang merasa putus asa dan kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pembuka jalan bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam perubahan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kehadirannya bukan untuk diikuti secara membabi buta, tetapi untuk diresapi maknanya dan diimplementasikan dalam tindakan nyata. Selanjutnya, adalah tugas kita untuk berjalan di jalan itu, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, dan untuk menjaga Nusantara tetap lestari. Jalan ini mungkin tidak mudah, penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan kerjasama yang solid, kita pasti bisa mencapai tujuan yang kita impikan. Mewujudkan cita-cita luhur bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Kita semua memiliki peran masing-masing dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Menjaga Nusantara tetap lestari adalah tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Ini bukan hanya tentang menjaga lingkungan hidup, tetapi juga tentang melestarikan budaya, menghargai sejarah, dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Nusantara adalah warisan berharga yang harus kita jaga dengan sepenuh hati. Jadi, bersiaplah, bukan hanya untuk menyambut kemunculannya, tetapi juga untuk menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Jangan hanya menjadi penonton pasif yang menunggu keajaiban datang. Jadilah agen perubahan yang aktif, yang berkontribusi sekecil apapun dalam mewujudkan impian Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti membuang sampah di tempatnya, membantu tetangga yang membutuhkan, atau mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. Setiap tindakan kecil, jika dilakukan secara bersama-sama, akan memberikan dampak yang besar bagi perubahan Indonesia. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Bersama, kita bisa. Demikian dulu sahabat Nusantara, untuk pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya atau bahkan berlebihan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Ambil sisi positifnya dan mohon dimaklumi kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh damai dari kami semua.